Dengan pantun ya. Jadi untuk para partisipan boleh klik reaction di saat saya memulai pantun. Tentunya ini agar memeriahkan kegiatan sesi satu kita. Oke, kalau begitu saya mulai pantunnya. Air sungai mengalir tenang, membawa kesejukan sepanjang hari. Dengan hormat kami ucapkan, selamat menikmati acara penuh makna dan inspirasi. Oke, selamat pagi semua. Selamat bergabung pada webinar sesi satu mengenai Financial Market Environment. Perkenalkan, saya Yowel Cilove Juyan yang akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum memulai acara kita, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita yang terhormat Ibu Metia Kartikasari, SEAK MAK. Beliau adalah dosen berpengalaman di Universitas Bina Nusantara dan telah mengajar selama 8 tahun. Berperan dalam membentuk para profesional di bidang akuntansi dan keuangan. Ibu Metia meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Parahyangan dan gelar akuntan profesional di Universitas Pajajaran. Kemudian, Ibu Metia juga menempuh studi doktoral ya dalam bidang akuntansi di Universitas Indonesia, magister di Universitas Indonesia dan juga studi doktoral dalam bidang akuntansi di Universitas Indonesia. Sangat keren ya untuk Ibu Metia. Mungkin kita bisa ini di highlight berdua dengan Ibu Metia agar partisipan bisa melihat pemateri kita di pagi hari ini. Oke, dengan latar belakang akademik yang kuat dan kontribusi penelitian yang signifikan di bidang akuntansi dan keuangan, Ibu Metia telah menerbitkan banyak makalah yang terindeks di Scopus. Wah, keren ya, Bu, di Scopus. Menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan ilmu akuntansi dan keuangan. Dan hari ini, beliau hadir untuk berbagi wawasan dan keahliannya yang berharga kepada kita semua. Mari kita sapa terlebih dahulu pagi Ibu, apa kabar? Pagi, pagi teman-teman semua, pagi Welsi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Udah siap untuk kita berbagi ilmu? Iya, Insya Allah siap ya. Hari ini kita teman-teman kita sharing session aja ya, lebih ke pengenalan apa itu sih sebenarnya financial market ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang tertarik untuk mencemplungkan diri gitu ya di financial market. Ini jadi gambaran ya. Sesi keduanya itu lebih ke ini ya, praktisnya ya Ya Velsi Ibu. ya. Ya Iya, Ibu, betul. betul. Oke. Oke, Bu. Nah, sebelum memulai kegiatan, mungkin perlu diingatkan dulu ya, bahwasannya workshop ini free registrasi, serta partisipan akan mendapatkan modul langsung ya dari pembahasan yang akan dibahas. Jadi kita bisa nyambi nih, buat partisipan sambil mendengarkan materi dari Ibu Metia, kita juga dapat modul ya. Jadi bisa sekaligus. Dan tentunya juga untuk para partisipan boleh nge-rename nama ya, dengan partisipan strip nama. Oke, sebelum memulai juga, mungkin saya akan mengingatkan bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan ya, selama penjelasan materi berlangsung, bisa langsung mengetikkan menggunakan fitur chat box yang di bawah. Lalu selain itu, kami juga menyediakan waktu bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya secara langsung dengan klik fitur raise hand dan bisa unmute dan menyebutkan nama lalu bertanya. Setelah sesi Ibu Metia selesai. Mungkin sudah dapat dipahami. Tanpa berlama-lama, kepada Ibu Metia disilahkan. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik-baik Alhamdulillah nggak? sehat Sehat-sehat ya? Bu. Baik, Oh Bu. iya, alhamdulillah. Oke, jadi di Sabtu pagi ini kita akan ngomongin financial market environment gitu ya, Sabtu pagi. Terus kita dengerin financial market kayaknya gimana banget gitu ya. Tapi jangan salah ya teman-teman ya. Siapa tahu ini jadi ladang teman-teman nanti untuk memperoleh apa ilmu yang bisa bermanfaat sama your own financial gitu ya. Jadi maksudnya Anda bisa berinvestasi nanti mungkin oh kebayang oh jadi ini tuh tempat yang bisa saya lakukan investasi saya lebih nyaman di sini, saya lebih nyaman di A, di B, di C gitu ya.
financial outletnya gitu ya. Nah, semoga hari ini materi yang saya akan share itu sebagai pengenalan tentang financial market yang ada di Indonesia gitu ya, secara keseluruhan tuh seperti apa. Jadi nanti ada juga historinya gitu ya tentang apa krisis yang terjadi dan lain-lain. Jadi kenapa kita bahas itu? Karena itu adalah apa ya? Kita tuh kalau mau belajar katanya kan gitu kan, kalau kegagalan adalah guru yang terbaik, tapi guru yang paling baik adalah kegagalan orang lain ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan gagal ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan belajar untuk gimana sih caranya, bukan belajar sih, saya lebih mau mengenalkan teman-teman sama instrumen-instrumen finansial yang ada di apa namanya di luaran sana gitu ya. Dengan harapan saya adalah semoga teman-teman nantinya mungkin mau berinvestasi dengan lebih nyaman, dengan lebih aman ya karena banyak sekali scam-scam ya seperti kita tahu ya kayak apa tuh dulu apa robot trading apa segala macam ya itu baiknya dihindari. Nah, kita belajar yang benar nih sekarang ya. Oke ya. Saya mau share screen bisa ya? Coba dulu. Ibu silakan. Ya. Oke. Nah, ini dia. Sudah terlihat teman-teman? Udah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Baik. Nah, ini adalah topik kita hari ini, Financial Market Environment dengan saya, Metia Kartikasari. Nah, kita akan mempelajari yang disebut dengan kok bisa terus nih. Bentar ya. Ini kan yang tadi ya, financial market environment. Terus yang kedua ya, materi kita adalah saya mau mengenalkan nih teman-teman ya, apa sih yang disebut dengan pasar dan lembaga keuangan. Jadi, pasar keuangan itu adalah forum di mana para pemasok dana dan permintaan dana itu dapat bertransaksi ya, dapat bertransaksi secara langsung dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan derivatif lainnya. Nah, lembaga keuangan ini mencakup semua badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Jadi, ini ada dua apa institusi keuangan yang berbeda di mana teman-teman misalnya mau investasi saham, berarti Anda masuk ke teritori pasar keuangan, ya. Nanti kalau di sini saya kasih contohnya juga, ya. Jadi di sini adalah jenis-jenis pasar keuangan ya, teman-teman ya. Di pasar keuangan itu ada yang namanya pasar saham. Pasar saham itu adalah pasar yang memperdagangkan saham. Jadi misalnya teman-teman mau beli sahamnya PT Telkom atau PT apa, nah itu di situ ya. Nah, kalau obligasi ini adalah membelinya obligasi baik dari perusahaan atau yang lain-lain gitu ya. Nah, ini dari pasar obligasi. Nah, pasar obligasi ini dia tuh obligasi itu adalah surat hutang ya. Jadi perusahaan itu menerbitkan surat hutang yang kemudian dibeli sama teman-teman, misalnya surat hutang dalam waktu 10 tahun. Nah, dalam waktu 10 tahun itu si perusahaan dia akan membayar bunga misalnya berapa gitu ya. Misalnya katakanlah 1% setiap tahun, itu dibayar setiap tahun selama 10 tahun. Nah, nanti di akhir tahun ke-10 baru dikembalikan uang pokoknya. Ya, itu sebenarnya pasar obligasi bentuknya seperti itu. Ya. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan pasar uang. Kalau pasar uang ini dia bentuknya jangka pendek, ya, lebih liquid, terus pengembalian bunganya lebih rendah dibandingkan pasar-pasar lainnya ya. Jadi dia seperti SBI dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti ada, tapi ini memang jarang ya, teman-teman, jarang digunakan. Ya, terus ada pasar komoditas. Mungkin teman-teman ada yang pernah bermain di pasar komoditas gitu ya. Jadi pasar komoditas ini memperdagangkan sumber daya alam yang memiliki harga yang tidak stabil ya. Jadi kayak misalnya eh, kopi gitu ya, nah, kayak gitu-gitu tuh masuk situ. Ya. Terus pasar derivatif ya, pasar derivatif ini melibatkan kontrak berbasis nilai aset atau indeks seperti sekuritas contohnya atau futures ya. Jadi kalau pasar derivatif itu dia bentuknya nanti akan lebih kayak Anda memperdagangkan kemungkinan saham A tuh naik atau saham B itu turun. Itu pasar derivatif.
Nah, satu hal yang saya mau kasih tips ya di sini ketika teman-teman bertransaksi itu adalah pastikan apapun transaksi Anda di pasar keuangan atau pasar modal itu harus transaksi yang ada underlying-nya. Apa underlying itu? Underlying itu maksudnya itu dasarnya. Ya, jadi jangan Anda itu tahu-tahu, oh ini ada nih instrumen keuangan yang kira-kira oke, dasarnya apa? Dasarnya beli apa nih saya gitu. Itu yang penting ya. Jadi kayak misalnya em, saham gitu ya, saham itu jelas saya beli kepemilikan perusahaan. Kalau Anda beli kepemilikan perusahaan, berarti kalau terjadi sesuatu, itu Anda bisa menjual kepemilikan perusahaan tersebut, gitu ya. Ada yang kayak misalnya nih, banyak lah ya orang yang terjebak itu di instrumen-instrumen pasar keuangan yang nggak jelas underlying-nya. Ya, kalau nggak jelas underlying-nya memang akan sedikit repot ya teman-teman karena apa angkanya tuh bisa macam-macam gitu, bisa dirubah sesuai dengan si penerbit gitu ya, kasarannya seperti itu. Jadi saya sangat tidak menyarankan teman-teman nanti kalau misalnya mau berinvestasi di instrumen-instrumen yang tidak ada underlying-nya ya. Jadi saya lebih lebih encourage teman-teman untuk cari underlying-nya apa. Ya, dasar saya beli itu apa? Apa sih barangnya gitu ya. Tetap ya, walaupun di pasar keuangan Anda harus tahu Anda beli apa. Ya, itu nomor satu. Lalu kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan tuh ada dua macam ya. Jadi kalau ada yang bank ini teman-teman tahu ya, kayak perbankan biasa, ya dia menghimpun dana dari masyarakat, dari tabungan, terus menyalurkan dalam bentuk kredit gitu ya. Itu adalah lembaga keuangan atau bank. Terus ada juga yang bukan lembaga keuangan bank ya. Jadi dia itu seperti kayak eh, tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung, tapi lembaga tersebut melakukan kegiatan penerbitan surat berharga dan penyediaan layanan investasi. Jadi kayak misalnya teman-teman punya asuransi gitu ya, dana pensiun, pialang saham, pegadaian dan lain-lain itu ada di sini. Ya, ini adalah lembaga keuangan. Beda ya sama yang tadi. Kalau tadi kan pasar keuangan, kalau ini lembaganya, ya lembaga keuangan. Oke. Nah, ada beberapa peran ya dari lembaga keuangan. Yang pertama itu adalah penghimpun dana ya. Jadi masyarakat itu dikumpulkan dananya lalu disalurkan kepada pihak yang membutuhkan baik untuk investasi maupun konsumsi. Lalu ada penyedia jasa keuangan ya, jadi mereka punya berbagai bentuk produk dan layanan seperti pinjaman, asuransi, dan investasi gitu ya. Lalu stabilitas ekonomi ya, dia membantu memfasilitasi aliran dana tersebut ya, sehingga surplus dan defisit lembaga keuangan itu dapat berpengaruh sama kestabilan ekonomi secara keseluruhan ya. Jadi sangat membantu. Nah, ini analisis perbedaannya kurang lebihnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau lembaga keuangan itu dia adalah perantara ya antara penabung dan peminjam seperti tadi saya bahas ya. Kalau pasar keuangan ini adalah sekuritas keuangan yang diperdagangkan langsung. Lalu kalau lembaga keuangan akses pembiayaan tidak langsung, kalau pasar keuangan akses pembiayaannya langsung. Ya, lalu yang ketiga, lembaga keuangan ini dia berfungsi tadi menyalurkan dana, mengelola risiko. Nah, kalau pasar keuangan dia membentuk harga, likuiditas, dan distribusi modal, ya. Terus ada pembiayaan tidak langsung seperti pinjaman, itu ada di sini di lembaga keuangan kayak tadi perbankan dan lain-lain ya. Nah, kalau pasar keuangan ini dia pembiayaannya langsung kayak obligasi, yang tadi surat hutang sama saham, ya. Terus regulasinya tentu saja lebih kuat di sini di lembaga keuangan, ya. Kalau misalnya di pasar keuangan memang ada juga regulator pasarnya seperti OJK, tapi lebih ketatnya di sini di lembaga keuangan karena banyaknya dana yang dihimpun itu di sini. Ya, jadi masyarakat umum yang nggak main investasi dan segala macam juga kan uangnya disimpan di misalnya di asuransi atau di dana pensiun, nah di sini ya. Lalu di sini ada resiko cenderung lebih rendah karena lembaga keuangan melakukan penilaian kredit ya. Kalau di sini resiko pasar langsung tergantung pada instrumen yang dibeli. Jadi tergantung nih teman-teman investasinya di saham tertentu kah gitu ya atau di obligasi tertentu. Tapi kalau yang ini memang dia kayak apa sih bunga gitu ya, bunga-bunga bank apa segala macam itu kan memang lebih kecil ya returnnya ya, tapi memang dia eh, resikonya lebih rendah ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ada high risk, high return itu ada di sini ya. Lalu investor itu lebih pasif karena kita cuma setor dana aja teman-teman ya. Lalu habis itu dananya dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut. Tapi kalau di pasar keuangan
ini dia investornya akan lebih aktif dalam membuat keputusan langsung karena dia mau jual, mau beli dan lain-lain. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah satu sih, teman-teman nih ada yang sudah pernah berinvestasi di pasar keuangan belum? Coba yang sudah pernah berinvestasi di pasar keuangan mungkin bisa di-share sedikit pengalamannya. Mungkin ada yang pernah jual beli apa kripto gitu ya, atau teman-teman pernah jual beli saham juga gitu ya. Itu coba share di chat room ya. Ah, sudah Bu beli obligasi. Oke, keren ya. Mahasiswa BINUS ya. Oke. Baik, sudah pernah ya, berarti sudah mulai familiar ya beberapa ya teman-teman sama instrumen-instrumen ini ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan, memang ternyata ya berdasarkan survei, memang orang-orang atau investor-investor yang ada di pasar keuangan ini semakin tinggi di umur-umur Gen Z ya sekarang ya. Gen Z itu lebih tinggi dia di pasar keuangan gitu ya. Jadi udah banyak tuh orang-orang yang melek saham, melek obligasi dan lain-lain ya. Terus ada juga nih pertanyaan kalau misalnya saya mau main ini tapi ini halal nggak ya gitu kan ya ada ya pertanyaan seperti itu. Teman-teman jangan khawatir, memang ada beberapa pasar-pasar tadi itu yang tidak bisa dimasuki sama apa orang-orang yang concern sama hal tersebut ya karena memang ada kategori-kategori tertentu yang tidak bisa dilewati gitu ya sama sama batasan-batasan yang di apa diatur gitu ya. Nah, tapi sudah ada indeks syariah, udah ada indeks saham syariah, terus obligasi juga, obligasi syariah juga sudah ada gitu ya. Jadi, insya Allah lebih aman kalau misalnya teman-teman mau berkontribusi atau berinvestasi di bidang ini. Dipelajari aja ya. Jadi, Em, sekilas sih kalau saya itu selalu ditanya gini, Bu, kalau gitu apa nih investasi terbagus gitu ya, terbaik tuh investasinya apa gitu ya di pasar keuangan gitu ya atau di lembaga keuangan nih saya mau masukin di portofolio gitu ya, itu bagusnya gimana? Nomor satu ya teman-teman ya, investasi yang terbaik adalah waktu. Kenapa saya bilang waktu? Karena eh, anda itu butuh waktu untuk mempelajari apa yang akan Anda beli. Jangan Anda itu ikut-ikutan sama temennya misalnya. Ih, teman saya beli saham ini nih katanya bakal naik. Oh iya iya beli aja. Jangan kayak gitu. Teman Anda beli pasar saham tersebut gitu ya, terus katanya bakal naik. Oh iya, kenapa? Why? Keep on asking why. Kenapa dia bakal naik? Oh, karena pertumbuhan misalnya dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Terus udah gitu, memang IT tersebut tuh yang lagi dibutuhkan sekarang gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus gitu ya. Anda lebih ngerti, oh iya memang masuk akal nih kalau dia bakal naik. Jangan ikut-ikutan gitu teman-teman ya. Karena kalau ikut-ikutan itu biasanya ujung-ujungnya nggak oke ya. Jadi misalnya tahu-tahu crash gitu sahamnya gitu ya. Terus Anda nyarahin teman Anda gitu kan ya. Terus ya ya gue kan gak nyuruh lo ikutin gue gitu misalnya kata temennya tinggal kayak gitu ya emang iya sih memang gitu ya jadi investasi nomor satu itu adalah waktu teman-teman ya jadi please make sure Anda mau beli apa ya itu nomor satu yang sangat sangat amat penting ya Anda mau beli apa barangnya kayak apa karakternya ya pokoknya kalau mahasiswa BINUS harus 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 bisa lah ya. Oke, Dimas tuh. Dimas sudah kripto, saham, sama forex. Kripto gimana kabarnya Dimas? Udah dijual apa masih 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 ini? Masih masih simpan beberapa saham kripto di Mas Tegar. Kripto lagi naik daun ya. Lagi naik daun tapi setahu saya memang dia fluktuatif banget ya. Fluktuatif banget. Menarik ya kripto itu ya. Itu juga ya, Anda harus tahu ya kripto itu apa sebenarnya ya. Jadi benar-benar cari tahu dulu. Jangan jangan misalnya oh lagi naik daun, lalu eh, bagus gitu ya misalnya Mas Wahyu. Nah ternyata sama Mas Dimas sudah dijual pindah ke saham nunggu BBRI murah. Nah iya ya. Kenapa dijual Mas? Kenapa kriptonya dijual?
Oh, Pak Heri belum belum pernah. Ini menarik loh, ya, investor-investor teman-teman saya soalnya banyak yang sakit, ya hampir sakit jantung gitu ya, karena kriptonya turun, ya, belinya sudah terlalu mahal. Oh, kamu udah pas beli pas lagi mahal ya? Iya, iya betul. Ya itulah ya. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati ya ketika Anda berinvestasi di instrumen-instrumen keuangan ya. Anda masuknya di mana kayak sekarang nih, apa ya, bukan instrumen sih, lebih ke apa, jual beli itu loh, emas ya. Emas sekarang lagi mahal katanya kan ya, emas tuh lagi mahal apa segala macam. Terus akhirnya orang pada beli 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 udah sampai berapa. Nah saya, kalau saya hold, saya takut gitu ya, saya takut, aduh ini udah saya masuk sekarang nih udah pas apa enggak gitu ya. Takutnya seperti tadi Mas Dimas udah beli pasti mahal ya. Jadi kalau emang paling untung itu yang waktu yang punya simpanan emas gitu ya, mungkin sekarang harganya lebih tinggi gitu kan ya. Cuman ya, again ya, tetap harus benar-benar dipahami benar-benar Anda masuknya itu di kondisi seperti apa. Apakah memang dia lagi akan terus naik atau dia udah mulai stagnan? Ya, benar-benar itu dipelajarin. Jadi, number one investment itu adalah waktu. Oke ya, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas financial crisis 2008. Ini 2008 udah lama banget ya. 2008 itu berarti udah 14 tahun yang lalu. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang masih kecil gitu ya, ada yang sudah mulai investasi atau segala macam. Karena BINUS ini kan memang wide ya, audiensnya tuh banyak gitu ya. Jadi berbagai umur, tingkatan umur tuh ada ya. Saya mau tahu nih, teman-teman tahu nggak sih, aware nggak sih sama financial crisis di tahun 2008 itu apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba tulis di chat room ya, sebenarnya apa yang terjadi ketika financial crisis 2008 ya. Kenapa ini heboh banget gitu ya. Yang Mas Brahmasta tahunya apa tentang apa tentang financial crisis 2008 ini? Market crash ya, betul sekali. Ya, jadi saya langsung jelasin aja ya. Jadi, makasih ya, Mas. Jadi, financial crisis 2008 itu ada market market crash yang benar-benar langsung saham segala macam ya, obligasi segala macam itu hancur, gitu ya. Ada satu jenis film itu, film-film film biasa gitu ya, film movie gitu yang menjelaskan financial crisis 2008 ini, namanya Big Short kalau nggak salah. Saya tulis di chat ya. Iya, betul, gara-gara bayar. Ya, betul. The Big Short. Ya, tuh, Mas Brahmasta kasih filmnya The Big Short. Yang menarik filmnya, ya, Mas ya. Jadi dia memperlihatkan sudut pandang apa yang cukup menarik ya. Kenapa bisa pasar pasar itu hancur ya. Eh, jadi waktu itu kejadiannya teman-teman adalah banyak sekali orang-orang yang berinvestasi di rumah, karena kan kita kan selalu bilang ya kalau rumah itu harganya naik loh gitu kan ya, rumah harganya naik. Terus semua orang beli rumah, beli rumah, beli rumah sampai akhirnya em, ada yang disebut dengan NATO, NATO. NATO itu apa? NATO itu adalah apa sih? Applicants without job intinya gitu ya. Jadi sorry, ninja ninja, no no income, no income applicants, saya lupa istilahnya apa. Jadi intinya adalah orang-orang yang nggak punya apa, yang nggak punya penghasilan bagus gitu ya, dia berinvestasi di rumah ya. Kalau misalnya dia berinvestasi di rumah terus udah gitu dia beli rumah, dia bayar cicilannya, terus dengan harapan harga rumahnya akan naik. Tapi ketika hal itu dilakukan sama banyak banget orang, ya, itu akan membuat ketidakseimbangan antara supply dan demand, ya, di mana nanti kita bisa melihat kayak bubbling-bubbling gitu ya, harga-harga rumah yang tahu-tahu tinggi-tinggi-tinggi gitu kan ya. Nah, tapi pada ujungnya dia akan berhenti, dan itu yang terjadi ketika tahun 2008. Nah, orang-orang yang no income ini, no income applicants ini dia memberikan apa, dia mengambil pinjaman berupa apa, beli rumah gitu ya, pakai pinjaman KPR gitu kalau di Indonesia ya. Jadi dia pakai KPR, terus udah gitu dia nggak bisa bayar, terus ya udah collapse aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak bisa bayar. Oh, daripada saya
saya bayar terus, kalau saya nggak punya kemampuan untuk bayar ya udah ambil aja tuh rumahnya gitu. Nah itu tuh banyak teman-teman, kebayang ya, kalau banyak berarti si bank, perusahaan perbankan atau penjaminan itu dia tidak punya apa namanya, uang yang liquid, tapi dia punyanya, asetnya dia itu berupa rumah. Nah, rumah itu kan nggak mudah ya untuk dijual ya. Jadi memang asetnya akan terhambat di situ. Nah, kalau asetnya terhambat, berarti apa? Berarti dana yang disalurkan ke masyarakat itu akan semakin menipis. Jadinya pergerakan ekonomi melambat. Nah, itu terjadi di Amerika. Yang menarik adalah kejadian di Amerika tersebut dia berdampak sama seluruh dunia, gitu ya, berdampak sama seluruh dunia. Nah, ini yang kita akan coba bahas di di depan, ya. Betul sekali Pak Ari, mortgage crisis, ya, subprime mortgage namanya, ya. Ini dia. Oke, nah ini dia. Krisis keuangan 2008 dan dampaknya. Jadi di sini kita bahas sedikit saja tentang pengenalan nih teman-teman. Saya ya, sarankan Anda nonton film Big Short ya, daripada nonton film Korea terus, mungkin agak bosan ya. Ini agak agak sedikit mikir gitu ya. Kalau saya waktu pertama kali nonton Big Short itu saya nggak ngerti dia ngomong apa, terus saya googling, oh ini maksudnya. Saya pause dulu gitu ya. Belajar apa ya? Filmnya agak sedikit dibikin mikir, tapi menarik, menarik sekali ya. Jadi ternyata bisa loh kayak gitu ya, menghancurkan banyak orang ternyata ya, karena kegagalan apa ya. Jadi kayak waktu itu saya yang ingat saya dari film tersebut adalah ada ceritanya orang yang marketing rumah yang dia happy banget karena dia bisa ngegolin jual rumah banyak banget gitu, padahal applicants-nya ini tidak layak untuk diberikan kredit perumahan, ya. Wah, justru karena orang-orang seperti itulah ya, jadi makanya si orang-orang yang tidak layak itu yang memang pada akhirnya dia tidak bisa bayar gitu, tidak bisa bayar bayar cicilannya kan ya, jadinya itulah yang menyebabkan krisis keuangan. Dan apa yang dilakukan si marketing ini berdampak sama orang yang rumahnya jauh gitu ya, yang lagi nyimpan uang di dana pensiun kan, terus tahu-tahu pas dia pensiun uangnya nggak bisa diambil karena uangnya nggak ada, karena banknya bangkrut, karena ini segala macam. Aduh itu parah ya dampaknya ya. Jadi ini faktor internal dan eksternalnya itu penyebabnya adalah subprime mortgage yang tadi ya, pada peminjam yang beresiko tinggi ya. Jadi mereka mungkin tidak punya kemampuan untuk membayar, tapi tetap aja di granted gitu ya. Karena memang pos awalnya ini si orang-orang yang marketingnya ini dia dengan mudahnya memberikan pinjaman kredit gitu ya. Nah, sekarang nih sudah mulai nih. Kemarin salah satu teman saya ada yang mau beli rumah, terus udah gitu dia bilang, Pak, Bapak nggak bisa masuk nih kreditnya karena komposisi gaji sama ininya Bapak lebih dari berapa persen, karena dia punya rumah yang satunya, jadi dia punya KPR di situ, sama dia punya ambil mobil gitu ya, jadi sehingga dia mau beli rumah satu lagi tuh nggak bisa gitu komposisi. Kan kalau di Indonesia tuh 40% apa 50% saya lupa ya, jadi di situ dia nggak bisa harusnya. Terus udah gitu, oh gitu Pak, ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu. Nah, tapi mungkin si marketingnya ini kan dia kepengen ngegolin ya, biar gimana juga ya. Jadi dia em, apa? Dia dia ini dia tetap maksain buat si teman saya ini untuk mendapatkan kredit dengan cara udah Bapak ganti aja payslip Bapak gitu ya. Itu masih kerja dia ya. Kebayang ya kalau misalnya yang asal-asalan, lebih asal-asalan banget gitu ya, bikin payslip palsu atau segala macam ya. Nah, terus dia bilang gitu, udah Bapak bikin aja payslip Bapak. Terus teman saya bilang, saya mau beli rumah buat keluarga saya. Kalau saya mulai dengan cara berbohong seperti ini, mau jadinya kayak gimana? Saya nggak mau, kata dia gitu. Itu orang yang eling gitu ya. Ada orang yang nggak eling, yang sama-sama, ya udahlah butuh lah, nggak apa-apa deh, nanti gue cari-cari cara gimana gitu. Nah, itu banyak ya peminjam yang berisiko tinggi ya. Jadi saya sangat berharap apabila eh, Anda harus benar-benar bisa melihat. Kalau misalnya Anda mau membeli sesuatu, again ya, time ya, you really have to consider gitu ya. Apakah ini wise buat saya atau enggak? Gitu ya. Misalnya pun bisa dipaksain karena saya punya pendapatan lain di sini yang tidak ada payslip-nya gitu, yang mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan. Kalau menurut saya itu sih. Oke. Lalu ada produk keuangan yang kompleks ya. Jadi ada berbagai derivatif yang tadi gitu ya, yang entahlah bentuknya apa ya. Jadi kayak waktu itu banyak sekali misalnya derivatif yang kayak kemungkinan akan terjadi hujan di satu kota gitu ya. Nah itu nggak bisa ya teman-teman ya, itu sangat 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 nggak jelas, bukan nggak bisa, sorry,
sangat tidak jelas underlying-nya apa ya. Jadi lebih ke arah tebak-tebak aja, tebak-tebak buah manggis isinya berapa gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang membuat penyebab terjadinya krisis di tahun 2008 ya. Kelemahan regulasi juga, jadi pengawasannya lemah ya. Jadi banyak lembaga-lembaga keuangan dan pasar itu yang pengawasannya itu lemah lah ya. Terus udah gitu kebijakan moneternya juga sangat lemah ya suku bunganya, jadi memicu lonjakan utang dan spekulasi-spekulasi. Ya, ini yang terjadi di tahun 2008. Semoga tidak pernah terjadi lagi ya. Nah, banyak banget loh sampai bunuh diri apa segala macam. Nah, itu terjadi di Amerika, tapi dampaknya sama dunia ini cukup repot ya. Jadi pertama, resesi ekonomi itu banyak terjadi di negara-negara ya. Jadi tahu-tahu ada GDP-nya turun. Jadi terjadi di Amerika, tahu-tahu di Rusia, di mana di Indonesia tuh tidak begitu terdampak ya. Mungkin karena orang Indonesia itu tidak terlalu banyak tahun itu ya berinvestasi di pasar sana. Tapi memang dia pasti berdampak. Cuman yang lebih berdampak itu jadi gini, krisis ekonomi dunia itu terbagi sama ternyata ya setelah diteliti terbagi pada tingkat GDP. Jadi misalnya dia perusahaan negara-negara maju, negara menengah sama negara tidak maju itu krisisnya beda-beda, teman-teman. Ya, memang pasti akan saling berdampak. Cuman memang misalnya kayak di negara Amerika, dia akan terdampak lebih besar itu sama teman-temannya gitu ya, sama teman-teman yang ada di negara-negara maju tersebut gitu ya. Jadi dampaknya lebih berat banget di mereka. Bankruptcy juga banyak ya. Jadi karena orang-orang rush ya menarik dana besar-besaran gitu kan ya. Jadi si lembaga-lembaga keuangan itu mengalami kesulitan likuiditas ya. Terus indeks saham itu di seluruh dunia kalau ini ya dia mengalami penurunan terus sudah gitu menciptakan ketidakpastian di pasar modal dan mengurangi nilai aset. Terus likuiditas yang tadi ya, jadi bank kesulitan mendapatkan dana memicu pengetatan kredit. Ya, jadi semakin ketat kreditnya semakin susah negara untuk berkembang, semakin susah perekonomian itu berkembang karena kan orang rata-rata kalau mau mengembangkan bisnis itu biasanya pakai kredit gitu ya, jadinya dia agak agak repot di sini. Nah, ini adalah pelajaran yang bisa kita peroleh dari krisis 2008. Jadi satu, pentingnya regulasi yang ketat. Jadi regulasi itu penting. Nah, sekarang udah mulai ya. Udah mulai regulasinya bagus ya. Terus udah gitu manajemen resikonya juga harus diperbaiki benar-benar. Harus dilihat ya proporsinya ya. Kamu mau kita mau Mau investasi di mana? Portofolionya yang seimbang gitu ya. Mungkin untuk memperendah resiko ya yang diversifikasi portofolio ini. Lalu kebijakan likuiditas dan capital buffer juga harus dipastikan ya. Jadi harus ada capital buffernya itu apa, tapi harus bukan cuma ada atau tidak, tapi kebijakannya harus diperbaiki ya. Terus penguatan rating agency. Nah, kemarin itu tahun 2008 itu juga terjadi karena rating agensinya yang kurang baik ya. Jadi misalnya rating agency itu tugasnya gini teman-teman. Rating agency itu dia menilai saham PTA itu apakah dia grade-nya bagus atau enggak gitu ya. Kalau rating agensinya mudah untuk disuap gitu ya, misalnya dia tidak bagus tapi dibilang bagus itu kan banyak yang kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi sahamnya misalnya bukan saham sih, portofolio dan instrumen tertentu lah ya saya bilang. Instrumen tertentu itu ternyata tidak bagus tapi dinilainya bagus gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Jadi teman-teman again kalian tidak bisa hanya berinvestasi di yang temannya orang lain lakukan gitu, tapi harus berinvestasi dengan pengetahuan ya. Jadi rating agensinya tuh harus dikasih tahu dulu nih dia mau bener nggak nih misalnya grade-nya AA gitu ya, AA tuh grade yang bagus gitu ya. Terus Anda pelajarin underlying-nya seperti apa gitu ya. Jadi emang beneran bagus atau enggak gitu ya. Jadi jangan mudah percaya kali ya lebih gitu ya. Karena kalau kita percaya sama omongan orang, terus nanti kalau misalnya kita sampai kenapa kan ya kita sendiri yang kena. Orang kan cuma bisa ngomong doang. Orang tuh kan ngomong sepanjang lidahnya doang ya, caranya gitu ya. Oke, oke baik. Ini nanti mungkin kalau untuk teman-teman yang modulnya nggak bisa, saya akan share di akhir ya. Panitia nggak usah share lagi, nggak apa-apa. Nanti saya akan share lagi aja ya di akhir ya. Oke.
jenis risiko dan dampaknya pada investasi. Jadi, ketika kita berinvestasi itu ada dua jenis risiko, ya. Yang pertama sistematis dan yang kedua non sistematis. Yang pertama, sistematis ini adalah resiko yang tidak dapat dihindari dan mempengaruhi seluruh pasar. Jadi, apapun yang terjadi, misalnya resesi ekonomi, terus tahu-tahu ada COVID, ada segala macam ya, itu adalah risiko sistematis ya, risiko pasar, suku bunga, inflasi, valuta asing. Ya, kalau non sistematis ini resiko yang dapat dikelola melalui diversifikasi portofolio. Jadi, misalnya dia punya resiko likuiditas, bisnisnya memang berisiko, misalnya gitu ya, reinvestasi dan risiko kredit. Jadi ini adalah risiko-risiko yang dapat dikelola atau dihindari. Ya, kalau yang ini kan nggak bisa dihindari karena ini di luar kendali kita. Kalau yang di sini ini kita bisa dikendalikan tuh dengan maksud adalah kemungkinannya berisiko memperkecil, gitu ya. Oke, lalu em, kita juga harus bisa menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Jadi menetapkan tujuan investasi. Kita maunya investasi apa sih sebenarnya gitu ya? Investasi yang seperti apa? Tujuannya dulu ya yang harus ditentukan. Lalu profil resiko kita. Jadi kadang ada orang yang oh kan high risk high return gitu ya. Bagus, high risk, high return mungkin. Tapi Anda sebagai investor, apakah Anda punya profil resiko tersebut? Apakah Anda memang cukup kuat gitu ya jantungnya ya untuk high risk-nya itu? Ya, kalau misalnya Anda orang yang konservatif ya nggak apa-apa juga gitu ya. Anda berinvestasi di bidang apa di instrumen-instrumen yang lebih konservatif ya, tidak 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 terlalu bikin jantungan gitu ya. Nah, profil resiko ini yang perlu Anda manage gitu ya. Dan itu bisa biasanya ditentukan sama misalnya Anda mau berinvestasi itu pakai jasa agen apa-apa gitu ya. Anda bisa bilang gitu, saya lebih suka yang konservatif atau agresif. Itu bisa ya. Lalu Anda juga bisa diversifikasi atau mengalokasikan dana ke berbagai instrumen investasi, untuk mengurangi risiko tersebut secara keseluruhan. Oke. Nah, ini adalah kita udah belajar tentang resiko-resiko tersebut ya. Jadi kita harus pelajari juga nih ada indikator ekonomi dan perilaku pasar ya. Jadi ada suku bunga ini sangat mempengaruhi perilaku pasar, inflasi juga mempengaruhi perilaku pasar dan PDB. PDB ini gross domestic product ya. Jadi kalau jadi ini adalah pendapatan nilai dan barang yang diproduksi. Jadi kesehatan ekonomi ya urusannya ya. Jadi kalau suku bunga ini dia itu kayak teman-teman tahu ya suku bunga Bank Indonesia kalau di kita ya. Nah, ini tuh bisa mendorong pinjaman gitu. Misalnya oh suku bunga lagi murah nih mau ambil pinjaman mau beli mobil apa segala macam. Nah, kebayang ya kalau misalnya pasarnya itu aktif gitu ya karena dia mau beli rumah, mau beli mobil gitu kan. Wah, mumpung suku bunga turun, kita beli. Nah, berarti kan pasarnya bergerak ya dengan suku bunga yang turun. Tapi hati-hati juga ya kalau terlalu rendah juga kurang baik ya. Jadi harus pas ya. Inflasi itu kenaikan harga saham, dia dapat mengurangi daya beli ya, meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin. Kalau inflasi makin tinggi itu bukan terjadi dalam satu satu jenis bidang aja, tapi inflasi itu berdampak sama seluruh seluruh apa ini namanya seluruh lini kehidupan kita ya. Jadi bukan cuma harga ayam aja yang naik, tapi nanti akan ada kenaikan di biaya transportasi di mana. Jadi apa multiplier effect ya inflasi itu ya berpengaruh sekali. Terus kalau PDB ini adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi, dia menunjukkan kesehatan ekonomi ya. Jadi dia ada hubungannya sama lapangan kerja. Jadi PDB ini sebenarnya lebih ke indikator sih, ya lebih ke indikator kesehatan ekonomi kita. Ya, jadi indikator ini tuh nantinya akan kita lihat, oh, PDB-nya lagi turun nih, kemungkinan besar berarti domestik produknya juga industrinya juga kurang bagus ya, berarti nanti lapangan pekerjaan jadi mungkin turun gitu ya, jadi bisa nantinya akan memicu inflasi dan lain-lain gitu. Ya, ini adalah indikator ekonomi kita. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih data-data ekonomi itu dapat menggerakkan tren pasar keuangan gitu ya. Kita harus tahu itu ya. Jadi data ekonomi dan pasar di sini ini akan mempengaruhi reaksi pasar di mana pasar keuangan itu dipengaruhi sama ekspektasi-ekspektasi investor kan terhadap data ekonomi.
Jadi kalau datanya lebih baik dari perkiraan, pasar bisa naik atau rally namanya ya. Tapi kalau lebih buruk, pasar bisa turun ya. Dan peningkatan PDB yang melebihi ekspektasi itu yang tadi ya, jadi domestic produknya meningkat sehingga optimis dan kenaikan sahamnya itu jadi lebih bagus ya, lebih lebih orang lebih senang ya. Lalu ada sentimen investor. Sentimen investor di sini adalah data ekonomi itu juga mempengaruhi sentimen investornya. Kalau misalnya sentimennya positif, dapat meningkatkan permintaan untuk saham dan aset produktif lainnya. Sementara sentimen negatif dapat menyebabkan investor lebih berhati-hati. Terus kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini yang tadi nih, yang merespon suku bunga dan lain-lain ya. Jadi data-data ekonomi itu dipakai untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga gitu ya. Nah, bisa jadi berdampak negatif pada pasar, tapi pasar saham, tapi positif bagi obligasi dan lain-lain. Jadi memang kompleks ya. Makanya take times ya. Jadi tolong habiskan waktu Anda untuk mempelajari Anda ini mau investasi di mana dan apa aja dampak-dampak di sekitarnya. Jadi memang nanti kita bisa bilang, ah ini terlalu ribet gitu, mau invest aja ribet. Iya pasti ribet loh. Kalau misalnya mau dapat profit itu eh, nggak semerta-merta gitu aja gitu ya. Mereka itu orang-orang yang Anda misalnya lihat gitu ya, investor-investor yang kayaknya kerjanya tuh uang yang bekerja buat dia gitu kan ya katanya ya. Itu lebih kayaknya santai banget gitu kan, tiap hari nongkrong sana nongkrong sini. Enggak, nongkrong sana nongkrong sini habis itu dia belajar ya. Jadi memang mempelajari data ekonomi, data kasar itu tuh apa bacaannya lumayan ya, tapi itulah yang membuat orang berhasil itu memang itu ya membaca ya, membaca artikel ya, membaca jurnal dan lain-lain ya. Lalu ini ada saya kasih contoh kasus sedikit ya. Jadi ada pasar saham Amerika Serikat, ini ceritanya sedang dalam kondisi bullish. Bullish itu apa? Bullish itu harga sahamnya meningkat. Jadi wah bagus gitu ya. Dengan investor yang berharap bahwa suku bunga akan tetap rendah karena inflasi yang stabil. Nah, harga saham ini ada di level tinggi dan dolar Amerika sedikit menguat. Nah, beberapa waktu kemudian Federal Reserve itu semacam Bank Indonesia gitu ya, mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 0,25%. Nah, pengumuman ini menyebabkan investor mengkhawatirkan penurunan profitabilitas perusahaan dan terlambat ekonomi gitu. Bagaimana sih sebenarnya kira-kiranya respon pasar akan jadi seperti apa? Ya, jadi ini tadi saya mau bikin ini jadi pertanyaan, cuman karena waktunya sudah mepet, saya langsung jelasin aja ya. Jadi karena ada penurunan saham, ya, jadi gini, sorry, karena ada peningkatan suku bunga 0,25%, dapat terjadi penurunan harga saham, ya, terutama saham perusahaan yang lebih sensitif terhadap biaya pinjaman, ya. Kenaikan suku bunga 0,25% dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan dan konsumen yang mungkin mengurangi pengeluaran dari investasi. Hal ini dapat mengarah pada penurunan profitabilitas ya. Kalau penurunan profitabilitas maka pertumbuhan ekonominya itu akan semakin menurun sehingga investornya khawatir. Nah, kalau investornya khawatir apa yang dilakukan? Dia jual sahamnya. Jadi turun harganya. Ya, semakin banyak ya tetap supply and demand. Supply lebih banyak dibandingkan demand. Lalu dolar Amerika Serikat itu dapat melemah ya. Kenaikan suku bunga ini dapat mempengaruhi dolar dengan dua cara. Pertama, imbal hasil obligasinya akan lebih tinggi, menarik investasi asing. Ya, jadi investasi asing itu akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Amerika. Nah, dia akan meningkatkan permintaan dan menguatkan dolar. Namun, secara jangka panjang terkait dampak ekonomi bisa membuat investor lebih hati-hati. Itu dapat melemahkan dolarnya. Ya, kalau misalnya dia ngomongin jangka panjang, dia akan lebih hati-hati. Oh, kenapa nih suku bunganya tinggi gitu ya? Jadi deh, saya nggak jadi investasi ya. Terus yang kedua, jika kenaikan suku bunga memperlambat pertumbuhan ekonomi, investor mungkin mengalihkan dana ke pasar yang lebih stabil, mengurangi permintaan dolar dan menyebabkan pelemahan nilai tukar dolar. Jadi misalnya dia pindahin ke mana, ke Jepang atau ke mana gitu ya, ke tempat lain ya, pasar saham lain yang kira-kira dapat lebih stabil ya. Lalu ketidakstabilan tersebut juga tentu saja akan menyebabkan ketidakpastian di pasar, yaitu kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve dapat meningkatkan ketidakpastian, membuat investor jadi lebih hati-hati ya. Karena kenapa nih tahu-tahu naik gitu ya? Jadi dapat terjadi resiko yang lebih tinggi. Jadi mereka tuh menghindari aset-aset beresiko yang seperti saham, beralih ke investasi yang lebih aman, seperti obligasi atau emas ya. Nah, pergeseran dana besar-besaran ini dapat memperburuk volatilitas pasar
ya. Jadi banyak jual belinya pasar dan menciptakan fluktuasi harga yang signifikan, ya. Dapat mendorong investor untuk menyesuaikan strategi portofolio mereka, mempertimbangkan dampak ekonomi yang diberikan serta penyesuaian eksposur mereka terhadap resiko pasar yang lebih tinggi. Ini ya. Mungkin nanti saya sudah share juga ini bahan bacaan yang cukup panjang, ya. Nanti teman-teman bisa baca juga di apa materinya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi gitu. Lalu sekarang kita ngomongin etika dan integritas di pasar keuangan ya. Jadi praktek etis dalam transaksi keuangan itu sangat penting karena pasar keuangan itu kan harus berdasarkan kepercayaan dan integritas ya. Kalau etika itu dia harus ada transparansi, akuntabilitas dan keadilan ya. Lalu kalau mereka beroperasi dengan etika yang tinggi, mereka tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, tapi juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan ya. Jadi sebagai contoh yang tadi ya saya pernah share sebelumnya itu tentang etika si marketing-marketing perumahan ini gitu ya. Jadi mereka itu ternyata apa yang mereka lakukan berdampak sangat luas karena dia apa ya kayak domino efek ya teman-teman ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu bisa berdampak ternyata sama orang yang ada di Latvia gitu atau di negara yang namanya saya juga nggak bisa sebutin gitu ya karena si orang-orang di negara tersebut berinvestasi di dana pensiun yang diinvestasikan dana pensiunnya ini kan jadi dia ngumpulin dana nih dari masyarakat ya dana pensiun terus dia mau diapain uangnya kan harus dikembangkannya ke instrumen-instrumen yang ada di Amerika misalnya gitu di New York Stock Exchange. Nah terus karena New York Stock Exchange-nya hancur makanya mereka akan kerepotan di situ gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa tantangan ya ketika kita ngomongin tantangan etika itu ada insider trading ya perdagangan berdasarkan informasi rahasia. Nah, ini nggak boleh ya. Insider trading itu nggak boleh ya karena dapat menciptakan ketidakadilan. Terus ada manipulasi pasar kalau ada yang mau mempengaruhi harga aset untuk kepentingan pribadi gitu ya. Jadi dia memberikan permintaan semu di mana harga saham dipompa secara artifisial sebelum dijual ya. Banyak terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah satu harga tuh tahu-tahu naik tinggi 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 tinggi. Padahal yang jual beli teman-temannya dia doang gitu ya, jual beli jual beli jual beli sampai akhirnya harganya nih tinggi, terus udah gitu dijual nih sama mereka. Terus mereka semua tarik diri dari apa saham tersebut sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang memang benar berinvestasi ya. Nah itu sering terjadi. Jadi tolong dipelajari underlying asetnya ya. Jadi sahamnya sama. Terus kurangnya transparansi, jadi informasinya itu ditutupin gitu ya, terus dikasih ke satu pihak tertentu gitu ya, pengungkapannya tidak akurat juga ya. Jadi ini adalah asimetri informasi ya. Lalu ada konflik kepentingan ya, jadi ketika seorang menempatkan kepentingan pribadi atau perusahaannya di atas kepentingan klien. Jadi ada juga nih harus hati-hati ya ada ketika pialang ya merekomendasikan satu produk keuangan ya tapi karena kliennya itu dia nggak butuh sebenarnya cuman perusahaan itu mungkin disuruh menginvestasikan di satu instrumen tertentu ini bagus pak bagus bu gitu kan ya dia dipush oh iya dah iya iya aja gitu ya padahal sebenarnya nggak bagus gitu ya jadi teman-teman jangan gampang termakan sama hal-hal seperti itu ya jadi saya juga punya teman gitu ya yang pernah bekerja di pialang saham yang sampai waktu itu dia bilang aduh ini saya harus keluar dari pekerjaan ini karena ini sangat berbahaya bagi diri saya. Karena investor saya tahu-tahu nyamperin ke kantor, diajak ngomong, terus tahu-tahu ditodong pakai pistol gitu ya. Jadi udah stres banget karena harga sahamnya tahu-tahu turun gitu kan ya. Ya mungkin itu dia juga salah dan memang si investor ini sih, maksudnya gini loh, you cannot blame other people for what apa ya, for your action gitu menurut saya. Jadi ketika saya bilang oke, saya setuju untuk jual, oke, saya setuju untuk beli itu berarti saya benar-benar menyetujui itu dan saya bertanggung jawab atas itu. Ketika pilihan saya salah, walaupun saya diiming-imingi sama orang, berarti ya memang salahnya saya. Saya salah gitu, saya salah ambil keputusan gitu ya. Itu yang cukup menarik dari kejadian itu sama teman saya dan akhirnya dia keluar dari pekerjaan itu terus kan dia buka catering ya jadi terus udah gitu hidupnya ya baik-baik aja nggak apa-apa gitu ya malah lebih happy kayaknya lebih banyak duitnya dari jualan makanan gitu ya jadi tidak selalu memang dia lebih gaya gitu ya lebih gaya kalau Anda jadi apa pialang saham gitu ya atau Anda berinvestasi investor-investor itu kan keren gitu ya tapi hati-hati loh mereka itu benar-benar deg-degan tiap harinya gitu ya semua orang deg-degan sih tiap hari. Cuman maksud saya, eh, kalau misalnya Anda
tidak mempelajari ini dengan baik, saya sangat menyarankan Anda pelajari dulu. Ya, jadi harus benar-benar dipelajarin apa sih barang yang saya mau investasikan ini, apa dia gitu ya. Terus bagaimana karakternya gitu ya. Kayak tadi siapa Dimas tadi ya, jadi dia jual kripto pindah ke saham. Mungkin Dimas sudah mempelajari juga karakter BBRI itu seperti apa, nanti nungguin BBRI turun baru dia beli gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, itu nggak apa-apa ya, karena Anda membeli sesuatu yang jelas. Ya, oke, itu aja dari saya, teman-teman. Semoga insight yang tadi saya berikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman secara pribadi ya, dan secara profesional ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu eh, bisa bermanfaat sama kegiatan teman-teman sehari-hari gitu ya, dalam melakukan kegiatan investasi baik di perusahaan atau di eh, secara pribadi gitu. Jadi di rumah gitu ya, mungkin istrinya bilang, ayo mas kayak tetangga sebelah tuh kita investasi gitu ya. Oh iya boleh boleh gitu. Terus udah gitu Anda nggak pelajarin lebih jauh, itu risikonya tinggi. Itu aja dari saya. ULC silahkan saya kembalikan forumnya. Baik, Ibu. Oke, nah tadi sudah dibahas ya mengenai apa-apa saja yang sudah kita ketahui mengenai pasar dan lembaga keuangan, lalu ada jenis-jenis pasar keuangan juga, lalu ada tentunya tadi ada etika dan integritas di pasar keuangan juga ya, yang sangat eh, insightful buat kita terapkan mengenai bagaimana nih cara berinvestasi yang baik dan lain sebagainya. Boleh untuk para partisipan yang ingin bertanya bisa raise hand dan tentunya kita sharing-sharing santai ya Bu. Untuk ini, untuk workshop kali ini kita sharing-sharing santai. Jadi boleh nih teman-teman, para partisipan yang ingin bertanya boleh raise hand dan chat box ya, di via chat box. Oke, tadi juga ada beberapa partisipan yang tentunya sangat aktif ya Bu, yang sangat sangat aktif, santai juga ya, karena kita juga bukan yang formal-formal juga, jadi bisa bertanya secara langsung dengan raise hand dan bisa Ya, via chat box. mungkin bisa seperti misalnya teman-teman nih ada yang punya pengalaman gitu ya, yang kasih pengalaman dia dalam berinvestasi di satu instrumen keuangan tertentu, boleh cerita dong. Kira-kira nih apa yang terjadi saat itu, terus bagaimana Anda mengatasinya gitu, itu sangat menarik sekali ya. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang em, bisa sharing-sharing sedikit mungkin, ya sih? Iya, Ibu. Tadi Oci juga, YOLC juga mikir tentang investasi yang terbaik itu adalah waktu. Iya, dipikir-pikir juga ya, ternyata investasi yang baik adalah waktu karena kita bisa mengetahui secara detail kali ya, apa sih yang cocok buat kita ke depannya, jangka panjang ya. Tentunya ini untuk jangka panjang juga bagi kita mengenai apa aja yang worth it untuk kita pilih kali ya, mengenai investasi ke depannya. Terkait selain investasi terbaik ya Bu, yang Ibu sebut tadi waktu, mungkin dari eh, preferensi Ibu terkait investasi di di jangka untuk jangka panjang di masa yang sekarang, dari beberapa jenis investasi menurut Ibu atau yang sedang Ibu ikuti sekarang perkembangannya apa ya Bu? Kalau saya selalu menyarankan investasi itu yang underlying-nya jelas ya, di mana ketika kita ngomongin underlying berarti saya mau investasi di mana. Jadi kayak saya mau investasi di saham gitu misalnya. Saya lihat saham perusahaannya jelas ya. Jadi banyak saham gorengan kalau kita bilang ya, saham gorengan itu apa? Saham yang harganya tadi dinaik-naikin gitu ya, terus biar orang-orang pada beli, terus udah gitu si orang-orang yang teman-temannya ini saling menaikkan harga, dia keluar dari instrumen tersebut. Jadi yang tersisa adalah orang-orang yang apa sahamnya itu kurang bagus gitu ya harganya ya. Nah, dengan demikian saya sangat menyayangkan ya. Jadi intinya sih misalnya kita bilang gitu ya, saya mau investasi di saham Telkom itu kan mahal ya, mahal tinggi banget. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan portofolio investasi. Jadi portofolio investasi itu Oci, jadi lebih ke kayak gini, Anda taruh uang, jadi konsepnya adalah satu, don't put all your eggs in one basket. Ya, jadi
sebagian uang Anda nih misalnya dari 100% ada 10 di sini saham A, saham B, saham C gitu ya. Terus nanti ada obligasi ya, ada obligasi terus mungkin masukin ke mana ke ini ke apa misalnya Anda mau masukin ke derivatif misalnya gitu atau komoditas gitu ya dan lain-lain. Itu bisa ya. Jadi dikompil jadi satu ya yang dilihat masing-masing dari komponen tersebut itu struktur resikonya seperti apa. Ya, itu yang paling aman menurut saya. Jadi portofolio investasi bukan cuma satu aja, misalnya saya mau fokus di saham, ya bisa mungkin ya, itu high risk high return, tapi memang dia lebih apa ya, lebih em, mungkin menarik gitu ya, seru gitu ya, kayaknya ngeliatin harga saham gitu ya. Tapi portofolio itu meminimalisir resiko sih. Tergantung tujuannya, again ya tadi tujuannya tuh mau apa. Ya, apakah saya mau enggak saya mau yang seru-seruan langsung aja saya mau investasi di saham gitu itu bisa ya silahkan gitu ya. Gimana ya itu, again, number one is ini sih, apa time ya, you have to understand gitu ya, apa sih sebenarnya yang Anda beli gitu ya, gitu sih. Oke, baik. Nah, tentunya di sini sudah ada partisipan yang bertanya ya, bertanya secara langsung. Boleh untuk menyebutkan nama terlebih dahulu, lalu langsung bertanya kepada Ibu Metia. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Ibu, Eh, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Bram Astaka Buana, bisa dipanggil Bram. Bu, saya ingin bertanya nih. eh, Kebetulan itu ini bukan pengalaman saya sih, tapi teman saya ada yang pernah cerita gitu ya ke saya, atau beberapa orang, nggak cuma satu, Bu. Itu eh, adalah pertama itu kasusnya mereka ikut semacam investasi dari pialang gitu, Bu. Itu namanya kontrak berjangka kalau nggak salah. Nah, kebetulan teman saya ini eh dia cerita ketika itu dia memang nggak ngerti, nggak paham apa sebenarnya instrumen yang dia beli itu. Hingga kemudian tahu-tahu dia itu mengalami kerugian yang nominalnya itu cukup banyak sih Bu, ratusan juta gitu. Nah, sebenarnya apa sih Bu kontrak berjangka itu gitu? Karena saya kan kebetulan dari D3 ke S1, Bu. Dulu ketika belajar instrumen keuangan dulu ketika D3 itu nggak pernah belajar itu. Kami belajarnya itu paling obligasi sama saham yang dibahas itu di akuntansi. Terus yang kedua, ada lagi teman saya itu yang dia pernah ikut semacam asuransi, Bu. Nah, di asuransinya itu menjanjikan katanya selain proteksi asuransi jiwa, katanya dia juga semacam ada investasi atau unsur investasi di dalamnya. Nah, itu kalau nggak salah itu namanya asuransi unit link. Itu sebenarnya apa juga ya, Bu, itu yang seperti itu. Dan ternyata teman saya yang ikut unit link itu, dia juga rugi juga. Jumlah nominal premi yang dia setorkan setiap bulannya itu, mungkin apakah juga dari agennya itu ada informasi yang misleading atau bagaimana, sehingga ketika dia di akhir eh, polisnya habis itu, uang yang dicairkan itu nominal atau jumlahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan oleh apa namanya si agen asuransinya itu. Mohon penjelasannya Bu, itu sebenarnya apa dua instrumen itu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bramastia. eh jadi yang pertama tadi itu adalah kontrak berjangka, betul ya? Iya Bu. Oke. Kontrak berjangka itu dia itu semacam kayak perjanjian gitu. Ya, intinya adalah perjanjian antara kedua pihak ya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan jadi harganya itu disepakati di awal. Jadi misalnya dia ini semacam kayak hedging kali ya, hedging gitu ya. Hedging itu kan dia kayak apa lindung nilai ya. Nah, memang sebenarnya harusnya sih dia lebih aman ya kontrak berjangka itu. Cuman memang kenapa dia bisa rugi itu ya? Mungkin kemungkinan ini gini. Jadi misalnya dia mau membeli produk di satu eh, apa dia dia kan lindung nilai nih. Dia menentukan harga di awal, ya. Eh, Terus udah gitu ternyata pas hari haknya, ya pas ketika eksekusi, harga yang penentuan di awal ini dia itu lebih mahal daripada harga realnya gitu ya. Jadinya dia jadi lebih apa? Lebih ini lebih rugi. Harusnya ngapain misalnya saya gini deh.
saya mau hedging untuk ini gandum misalnya gitu ya atau kopi gitu ya. Dia misalnya di awal tuh saya setuju di angka misalnya $5 gitu lah ya $5. Nah, dalam 3 bulan itu saya mau melakukan apa transaksi tersebut. Nah, pada saat di di 3 bulan pas saat hari H-nya itu harganya tuh turun jadi $4. Makanya dia rugi banget ya gitu. Jadi di situ kerugian yang bisa dia dapat. Jadi bisa jadi berarti di awal itu si saya nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi kan sama teman kamu ya. Cuman menurut saya bisa jadi dia ya ketipu gitu sama sama agennya gitu ya. Jadi dia bilang aja gitu harganya sekian nanti kemungkinan setelah kita lakukan proyeksi apa segala macam itu jadi harganya naik gitu ya. Padahal ternyata turun ya. Nah, tadi itulah yang berhati-hati itu di situ saya sangat ini ya apa ini tekankan sekali gitu ya. Terus unit link betul ya kayak asuransi unit link itu. Jadi dia itu kalau asuransi unit link itu teman-teman kayak gini dia punya investasi bukan no, dia punya asuransi ya. Jadi kita bayar premi gitu ya. Terus udah gitu ada asuransinya sama investasinya ya. Nah kalau di situ tuh jadi berarti dia bagi dua nih. Sebagian uang setoran kita itu dijadikan untuk premi asuransi kita dan sebagian lagi untuk apa investasi. Misalnya mau dimasukin sama si investornya itu ke ini kemana ke apa pasar uang, obligasi atau dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa dia bisa rugi? Jadi misalnya unit link ini dia tuh biasanya punya kayak biaya administrasi, terus biaya akuisisi dan lain-lain gitu ya. Itu biayanya mahal ya. Jadi 5 tahun pertama itu dia biasanya biayanya mahal. Jadi biaya-biaya ini dapat menggerus investasi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita investasikan nih dana kita sekian, misalnya dari 1 juta premi, 300 buat eh, asuransi, 700 diinvestasikan. Nah, ternyata investasinya itu merugi karena memang sebenarnya dia bukan membeli hanya asuransi kan, dia membeli instrumen keuangan yang diinvestasikan. Nah, ketika instrumen keuangannya itu mengalami kerugian, tentu saja temannya akan rugi. Misalnya dia beli saham, tadinya harganya tinggi, terus tahu-tahu jadi turun gitu ya. Nah, disitulah kerugiannya gitu. Jadi benar-benar harus dipelajari benar-benar ya. Jadi kalau banyak juga ya memang ketika ada apa penurunan harga saham atau penurunan ya kondisi keuangan gitu ya secara umum itu kan memang tidak bisa dikendalikan sama orang ya. Jadi kayak tadi ya apa eh, ininya apa penentuan apa suku bunga dan lain-lain gitu ya itu kan di luar kendali kita. Ya, jadi itu akan lebih apa ya lebih sulit lah ya untuk dipahami gitu ya sama investor apalagi investor yang benar-benar cuma naruh dana terus udah gitu mengharapkan untung gitu ya itu sih Mas ya Baik, Bu. cukup jelas Terima kan kasih atas penjelasannya, Bu. Iya. ya mangga oke. Oke, mungkin kita lanjut ke. Nah, ini ada kita beralih ke chatbox ya, Ibu. Di sini ada Mm-mm. Dimas Tegar bertanya mengenai isu krisis ekonomi di tahun 2025-2026. Nah, gimana nih, Bu? Pandangan Ibu mengenai hal itu? Dan apa saja yang perlu kita siapkan gitu ya, Bu? Jadi udah prepare untuk ke depannya, Bu. Jadi, Iya bagus 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 ya tapi apa ya jadi gini kalau misalnya isu krisis gitu kan ya sudah ada nih katanya bakalan krisis gitu kan memang memang kita bisa lihat ya bahwa em, ada indikator-indikator yang jadi gini, kalau misalnya orang bisa bilang bahwa itu krisis, gitu ada ekonom dan analis itu yang apa melihat indikator-indikator keuangan ya. Jadi kayak adanya eh, utang global semakin tinggi gitu ya. Terus udah gitu ancaman resesi kayak misalnya di Amerika apa segala macam itu kan banyak ya yang dibilang oh Amerika akan mengalami resesi. Itu kan pasti akan berpengaruh sama dunia karena dia adalah negara yang besar dan maju gitu ya. Terus ada geopolitik seperti kayak war gitu ya, perang di mana-mana nih sekarang yang nggak berhenti-berhenti ya. Itu biayanya besar loh teman-teman, biaya perang itu besar sekali ya. Jadi dia pasti akan berpengaruh pada perekonomian dunia ya. Terus kayak apa, jangan kan gitu ya, kayak iklim berubah gitu ya. Itu bisa mempengaruhi berbagai macam kayak produksi gitu ya, rantai pasok apa segala macam. Tapi tenang aja, prediksi ini itu masih bersifat spekulatif gitu ya dan gimana dia
masih bisa gini. Ketika sesuatu sudah diprediksi, itu akan lebih baik daripada sesuatu yang tidak diprediksi. Karena kalau diprediksi lebih dulu nih, kita aja nih yang lagi di BINUS ya, yang lagi di BINUS di Indonesia, lagi mahasiswa gitu ya, udah mulai ngomongin soal isu krisis, berarti orang-orang di atas sana ya, jadi pengembang kebijakan moneter dan institusi-institusi itu pasti sudah lebih aware sama ini ya. Jadi insya Allah nanti akan ada respon dari pemerintah untuk mencegah ini. Nah, again, itu kan dari pemerintah. Terus kita gimana? Kita sekarang saatnya adalah kita berinvestasi dengan wise, ya. Jangan berinvestasi di hal yang terlalu fluktuatif, gitu ya. Jadi benar-benar kita misalnya kita lebih ke, kalau saya lebih ke eh, lindung nilai ya. Jadi kalau lindung nilai itu seperti apa? Jadi seperti kayak misalnya Anda membeli emas gitu misalnya gitu ya. Jadi emas itu bukan instrumen investasi ya teman-teman. Emas itu adalah instrumen lindung nilai. Artinya kalau saya beli emas sekarang 1 juta dan dengan uang 1 juta saya bisa beli ABCD. Ketika nanti saya jual emas itu, harapan saya adalah nilai saya terlindungi. Ketika nanti harganya jadi 10 juta, saya tetap bisa membeli ABCD ya itu namanya lindung nilai ya. Nah itu menurut saya yang paling aman saat ini atau juga teman-teman berinvestasi di saham atau satu hal sih jadi selain investasi teman-teman harus bisa mulai berpikir untuk berbisnis gitu ya berbisnis untuk menggerakkan perekonomian ya jadi perekonomian yang kayak misalnya bisnis, bisnis kecil-kecilan aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi kenapa enggak gitu ya Anda memulai bisnis sekarang gitu ya. Nanti keburu tahu-tahu krisis gitu ya, waduh nggak repot ya. Kalau sekarang kan masih belum krisis nih 2024 walaupun tinggal 1,5 bulan lagi ya Oci ya. Jadi nah tapi tetap masih bisa kok, masih bisa Anda berpikir lebih baik gitu. Maksudnya positive thinking lah ya. Jadi intinya sih harus tetap ya tadi diversifikasi tadi siapa? Mas Dimas ya. Diversifikasi ya jadi harus jangan don't put all your eggs in one basket itu sih dari saya. Oke, gimana nih untuk eh, Pak Dimas Tegar? Tanggapannya sudah cukup ya? Sudah, sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Masih stay di chatbox, Bu, terkait oke, kita sebut dulu namanya ini ada Pak Mediawan terkait diskusi, izin berdiskusi terkait dengan forex. Yang kita ketahui 2 minggu lalu, The Fed telah menurunkan suku bunga menjadi 4,5% sampai 4,75%, yang harusnya menjadikan rupiah menguat. Tapi nyatanya hingga saat ini rupiah masih terdepresiasi terhadap dolar. Bagaimana pandangan Ibu terkait dengan proyeksi rupiah terhadap dolar ke depan? Apakah akan tetap melemah atau justru akan menyuat? Dan instrumen hedging apa yang kiranya tepat untuk kita lakukan? Oke. Hmm, Boleh Ibu? Oke, jadi memang jadi gini kan kan kalau kita ngomongin ya tentang ada proyeksi rupiah terhadap dolar itu kan memang berpengaruh sama berbagai faktor ya, termasuk kayak ini ya keadaan kondisi ekonomi global ya, aliran modal asing, terus macam-macam lah sama kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia sendiri juga berpengaruh gitu ya. Nah, kalau ada penurunan suku bunga The Fed itu gimana nih bisa dapat memberikan tekanan loh sama pelemahan dolar gitu kan ya. Tapi sentimen pasar sama resiko dan apa perdagangan Indonesia itu bisa jadi faktor lainnya. Jadi kadang kita nggak bisa ngelihat bahwa apa wah hubungannya dolar sama rupiah aja gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain gitu ya. Jadi sentimen pasar gitu ya, resiko sama defisit perdagangan kita itu perlu diperhatikan ya. Jadi dapat menjadi faktor-faktor untuk memperlemah rupiah walaupun dolarnya akan melemah gitu ya. Makanya setahu saya kemarin itu pemerintah kita juga sudah mau bergabung atau setuju ya sama BRICS itu ya. Jadi yang gabung sama Rusia, China dan sebagainya gitu ya. Itu sudah mulai kebijakan-kebijakan itulah yang saya harap sih dapat membantu kita untuk tidak semakin melemah gitu ya rupiahnya gitu ya. Tapi mungkin dia perkuatkan lagi di BRICS ini apa di mana-mana. Itu banyak lah mereka itu bikin kayak apa strategi-strategi itu banyak gitu ya yang untuk menjaga ini gitu ya. Nah, kalau apa tadi hedging ya, hedging. Nah, hedging itu bisa seperti kayak tadi forward contract atau currency swap juga bisa nih, ya. Kalau misalnya kayak teman-teman punya
forward contract yang tadi ya, yang sempat dibikin rugi itu sama temennya Bramastia itu, ya. Tapi harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi dia karena forward contract itu sebenarnya memang punya kelebihan, dia mengunci nilai tukar, ya. Jadi melindungi kita dari fluktuasi, ya. Cuman memang dia tidak fleksibel, terus udah harus benar-benar dipelajarin, ya. Jadi dia lebih apa lebih lebih apa ya mempengaruhi lah ya kesepakatan nanti waktu pas jatuh tempo tuh kayak apa gitu ya. Terus bisa juga apa ya kayak ini currency swap, ya. Currency swap itu jadi digunakan oleh perusahaan atau institusi yang biasanya tuh eh jadi gini loh, kayak misalnya currency swap ini kan dia perjanjian ya antara dua pihak kayak biasa hedging dengan menukar mata uang pokoknya dan bunganya dalam mata uang yang berbeda. Jadi misalnya mata uang yang kita nih apa, terus kita tukar sama mata uang yang berbeda gitu ya. Jadi dia dapat mengelola resiko mata uang kita gitu dan suku bunganya itu sekaligus kita kelola di situ. Ya, tapi memang dia lebih kompleks dan untuk transaksi besar. Jadi memang tergantung transaksinya sih Mas seperti apa gitu ya Mas Dimas ya maunya kayak apa hedgingnya kayak apa gitu ya mungkin lebih gampang yang forward contract cuman yang tadi ya hati-hati jangan sampai rugi gitu ya karena harus melihat benar-benar emang benar-benar akan diprediksi bakal turun nggak gitu ya jangan-jangan kita prediksi tapinya prediksi kita salah gitu ya gitu. Oke. Selanjutnya Bu ada dari Pak Surya Adi Wijaya izin bertanya, apakah indikator-indikator yang perlu kita perhatikan untuk melakukan forecast? Apakah USD akan naik atau turun? Oh gitu. Kalau kalau forecast itu yang tadi saya sampaikan ya, jadi indikator-indikator keuangan yang tadi. Jadi kayak kebijakan suku bunga gitu ya, terus inflasi, GDP itu benar-benar harus dilihatin Pak. Jadi kayak misalnya bahkan kayak geopolitik ya, ketegangan politik atau perang itu segala macam itu harus dilihatin benar-benar ya. Jadi memang agak sulit sih untuk melihat eh, apa proyeksi ke depannya seperti apa ya. Cuman kelihatan lah dari trennya nih Pak, dari kemarin trennya seperti apa kita coba ikutin. Tapi kalau misalnya nanti sudah mulai kira-kira sudah mulai turun sedikit gitu ya, terus Anda sudah mulai tidak nyaman dengan penurunan itu langsung dijual aja. Jadi intinya kalau gini teman-teman, kalau kita mau berinvestasi itu em, jangan apa kalau bahasanya itu apa ya kemaruk gitu ya bukan kemaruk sih ya itu kata yang buruk tapi maksud saya paham kan ya ketika kita udah dapat untung udah jadi investor-investor yang sukses itu teman-teman mereka itu berinvestasi terus mereka dapat untung nih oke untung saya mau dapat untung misalnya katakanlah 20% misalnya gede ya 20% ya atau 10% deh ya 10% saya mau dapat untung begitu saya dapat 10% udah saya keluar saya nggak akan tertarik untuk dapat 15%. Karena saya sudah memenuhi target saya mau 10%. Gitu. Atau misalnya saya punya target 20%. Sebelum 20% saya stay. Tapi ketika saya sudah dapat 20% udah saya keluar. Gitu. Jadi jadi kayak misalnya nih kita mau mau jual beli dolar gitu ya. Kita harus hitung oh kira-kira saya mau dapat untungnya berapa. Rencanakan dulu ya mau dapat untungnya berapa. Habis itu teman-teman bisa melakukan transaksi. Habis itu misalnya ketika sudah sampai ke sana udah keluar langsung gitu. Jadi memang lebih berhati-hati, tapi kehati-hatian itulah yang membuat berbagai macam investor itu sukses. Jadi em, jangan itulah, jangan apa semangat gitu ya, lagi naik, biarin deh lagi naik gitu kan ya kita suka kayak gitu. Cuman jangan ya, kalau menurut saya Anda harus punya target, targetnya di mana, begitu dapat udah selesai keluar gitu dari instrumen tersebut. Gitu. Oke. Hmm. Nah, dari pertanyaan tadi yang sudah bertanya langsung ada Pak Bram, terus juga ada siapa tadi? Eh, Pak Dimas Tegar, lalu eh, Pak Mediawan, dan ada juga tadi yang bertanya, ada Pak Surya. Nah, dari teman-teman atau partisipan ini, ada yang mau bertukar pikiran juga nggak terkait hal-hal yang sudah ditanyakan? Mungkin ada yang ingin menyampaikan statement juga terkait pertanyaan-pertanyaan atau ingin menanggapi. Boleh ya, kita kasih waktu juga untuk teman-teman boleh menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box, lalu tadi juga yang secara langsung oleh Pak Bram. Boleh ya teman-teman, karena kita juga di sini tentunya sharing-sharing terkait hal-hal yang tentunya ini berguna ya untuk kita di jangka eh, depan atau masa depan seperti itu. Oke, tentunya tadi ya eh, menyinggung terkait emas, Bu.
Jujur saya juga prefer ke emas karena em, saya juga kalau kudet sih enggak ya Bu. Cuman ya bisalah dikatakan kudet seperti itu terkait investasi-investasi yang seperti kripto, saham dan lain sebagainya. Dan juga sudah diajarkan juga dari orang tua dan lain sebagainya juga emas mungkin salah satu best choice ya untuk salah satu best choice untuk jangka panjang juga kali. Nah, di sini teman-teman lebih milih yang mana? Eh, ada yang milih emas, ada yang milih kripto, obligasi, atau saham. Boleh kita raise hand. Atau ada yang mau komen, boleh komen. Oke, ada yang bertanya dari Pak Wahyu. Disilakan. Iya, Pak. Mohon izin ya, Bu. Mungkin sharing Hmm. aja ya, Bu. Ya, bangga, bangga dengan Eh, senang hati. Tadi mungkin Ibu sudah menyampaikan bahwa pelajaran terbaik adalah pengalaman. Kalau bisa pengalaman orang lain ya, Bu. Mungkin ini saya sharing aja, Bu. Di tahun 2021 itu saya itu lagi booming kripto ya, Bu. Jadi, Bu, kripto itu baru naik tuh di sekitar bulan April. Nah, kesalahan saya adalah di waktu itu saya tidak ingin ketinggalan momen nih. Akhirnya saya berinvestasi di kripto tersebut. Cuman di akhir Mei ternyata ada ini dam parah, Bu. Jadi mungkin penurunannya hingga 70%. Jadi aset saya di sana hilang 70%. Nah, itu yang pertama ya, Bu. Mungkin karena tidak ingin ketinggalan momen, saya tidak riset terlebih dahulu, saya tidak mengetahui resiko saya seperti apa, makanya asal masuk dengan harapan, oh uangnya nanti bakal nambah nih. Cuman kenyataannya adalah dihit oleh kenyataan bahwa itu dam parah tuh di 2021 tersebut. Nah, di waktu sekarang ini kalau tidak salah ya, saya juga Waktu itu sedikit ya, Bu. 70% besar sekali ya, Pak. Berarti Bapak mengalami kerugian 70% itu langsung keluar atau gimana, Pak? Apa Bapak stay di situ, Pak? Untuk waktu itu saya sempat ini ya, Bu, tahan sampai beberapa bulan, mungkin ada setahun, Bu. Cuman pergerakannya juga tidak signifikan. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Nah, di tahun ini ternyata harganya balik lagi tuh, bahkan melampaui. Waktu itu kalau tidak salah jatuh dari angka 60.000 Bitcoin ya, Bu. Itu kalau tidak salah tuh 500 juta atau 600 juta per koinnya. Nah, turun sampai dengan 15.000 gitu ya, Bu. 60.000 ke 15.000. Nah, sekarang naik lagi nih, Bu, ke 90.000. Jadi mungkin salah satu pengalaman yang bisa pelajaran yang bisa diambil adalah kita tahu resiko kita seperti apa, kita tahu instrumen yang akan kita investasikan seperti apa. Jangan karena kita tidak ingin ketinggalan momen, kita menginvestasikan uang kita ke instrumen yang kita tidak ketahui, gitu ya, Bu. Nah, untuk saat ini mungkin saya lebih prefer ke saham karena seperti apa yang Ibu sampaikan bahwa investasi yang terbaik adalah yang ada underlying asetnya ya, Bu. Kalau kripto sendiri kan tadi mungkin dia berbentuk blockchain, cuman kita tidak tahu aset itu seperti apa. Bisa saja tiba-tiba aset itu menghilang seperti itu ya, Bu. Nah, untuk saat ini saya lebih prefer ke saham karena ada perusahaannya secara fisik, laporan keuangan juga diaudit seperti itu sih, Bu. Mungkin itu cerita dari saya aja, Bu, untuk sharing-sharing ke yang lain. Terima kasih. Maka, makasih banyak loh Pak atas sharingnya. Ini adalah pelajaran ya teman-teman yang tadi ya belajar dari kesalahan orang, jadi biar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah ini udah mulai naik nih Pak, jangan sampai gitu kan ya teman-teman yang termakan, oh naik lagi gitu, kita beli lagi gitu ya. Ini parah loh, kalau sampai 70% itu parah. Jadi Anda bayangin misalnya Anda punya uang um, investasi di 1 miliar gitu ya, terus uang Anda tinggal 300 juta gitu. Ya, padahal Anda bisa mendapatkan, wah jelas lah berkali-kali lipat di tempat lain gitu ya. Nah, itu adalah pelajaran yang keras sekali gitu ya. Memang mungkin ya, tidak mudah ya, tapi ya alhamdulillah Bapak ternyata baik-baik saja gitu ya. Karena teman-teman saya banyak yang gila ya Pak ya, karena karena investasinya hancur ya. Jadi kayak life saving loh, life savingnya mereka taruh di situ karena tadi FOMO. Ya betul ya, Oci ya, anak sekarang bilangnya FOMO ya, fear of missing Iya, out ya. iya, iya, iya. Betul ya. Eh, Betul. bener ya Pak ya, FOMO ya. Tapi Bapak kayaknya nih angkatan saya nih Pak nggak pakai FOMO, tapi kita tetap FOMO ya Pak ternyata ya Pak ya. Iya, begitulah.
Ya, Masya Allah ya. Terima kasih atas sharingnya Pak Wahyu ya. Jadi memang itu teman-teman ya, underlying-nya harus jelas. Ya. Apa yang Anda beli? Kayak derivatif. Derivatif juga harus hati-hati loh. Derivatif itu Anda belinya apa gitu ya. Ada tuh cuma setahu saya ya, derivatif itu kayak cuman beli. Kalau saya sih bilangnya kemungkinan ya, membeli kemungkinan, kemungkinan suatu hati. Jadi gini, derivatif itu kayak misalnya saham Telkom gitu ya, derivatifnya berapa gitu kan ya. Itu tuh kemungkinan Telkom akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Ada tuh derivatif yang seperti itu. Berarti kan Anda tidak beli sahamnya ya. Apabila Anda nyaman atas itu nggak masalah gitu ya, cuman it's at your own risk ya. Nah, kalau saya selalu menyarankan yang tadi beli sahamnya aja gitu ya, beli sahamnya, bikin portofolio yang aman gitu ya dan lain-lain begitu. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk sharing-sharingnya. Nah, teman-teman juga ya boleh sharing-sharing terkait pengalaman pribadi atau mungkin yang terlihat di sosial media sekarang yang perlu kita bahas juga nggak apa-apa karena masih ada waktu. Oke, kita move ke chatbox. Ini ada yang bertanya. Oh, mungkin ini untuk ini ya, Bu, referensi. Dari Menarik nih. Ya, jadi ingin mengikuti beasiswa doktor dari sarjana di sebuah negara maju di ASEAN. Saya tertarik untuk mengikuti riset mengenai topik financial market environment. Topik apa, Bu, yang sebaiknya disarankan untuk menarik hati pemberi beasiswa? Boleh, Ibu? Oke. Kalau dari pengalaman saya, sekarang Pak, saya kebetulan lagi ambil kuliah juga di S3, tapi memang di UI ya Pak. Jadi pengalaman saya yang sekarang lagi ngetren, yang topik-topik yang disukai sama jurnal, sama apa namanya pemberi beasiswa itu yang berkaitan sama sustainability, ya sustainability atau keberlanjutan sama itu apa IT Pak fintech gitu ya, digitalisasi gitu ya. Jadi narasinya nanti dibuat ke sana ya. Jadi waktu saya melakukan riset di sini juga banyak kan saya melakukan riset tuh di bidang finance ya. Jadi saya membuat riset yang tidak ada hubungannya sama IT dan sustainability. Ternyata preferences orang itu kurang, Pak. Jadi jurnal saya itu banyak yang nggak diterima sama conference gitu ya, karena tidak masuk ke topik-topik yang mereka inginkan, tidak masuk ke topik-topik jurnalnya. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang topiknya udah ngomongin sustainability gitu ya, itu udah biasanya sih preferable ya. Yang jelas itu. Tapi nomor satu adalah memang kemajuan teknologi itu masih jarang, Pak, masih jarang. Jadi inovasi-inovasi seperti apa yang dapat merubah kayak inovasi-inovasi teknologi tentunya yang dapat merubah pasar keuangan itu sangat menarik ya. Terus dia Bapak jadi gini, kalau misalnya kita kita misalnya gini, big ocean-nya sekarang adalah kita ngomongin sustainability gitu kan. Sustainability semua orang ngomongin sustainability. Terus IT juga menarik nih. Cuman memang IT itu tidak mudah ya Pak. IT itu tidak mudah narasinya karena IT itu kayak lebih risetnya harus lebih dalam. Nah, tapi dengan Anda meneliti IT, Anda jadi menonjol. Ya, bukan cuma ngomongin sustainability lagi, tapi dia ngomongin IT. Dan IT itu diterima sebagai topik yang menarik saat ini, gitu ya. Jadi, apalagi kalau misalnya Anda bisa menggabungkan antara IT sama sustainability. Nah, itu bagus. Ya, jadi kayak misalnya nih, kalau IT sama sustainability, topiknya seperti apa ya? Nih, ini topik jurnalnya bisa atau narasinya gitu ya tentang ketertarikan untuk menggunakan kemajuan investasi di bidang apa. Jadi gini, ketika kita ngomongin sustainability itu kita ngomongin em, apa ya pelaporan keuangan tapi yang nggak keuangan, pelaporan yang menunjukkan apa kemampuan kita atau kinerja kita di bidang sustainability. Nah, ketika kita melakukan pelaporan keuangan yang mengenai sustainability, tentu saja kalau memunculkan angka nih Pak, oh saya melakukan investasi green investment sekian, itu kan butuh teknologi ya, teknologi yang cukup canggih di dalam perusahaan untuk dapat memunculkan angka tersebut untuk dilaporkan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa ya dicari di situ. Jadi memang cukup banyak sekarang ya Pak ya. Pokoknya tapi daerah-daerah situ lah Pak, IT atau sustainability gitu ya. Atau mungkin semacam kayak apa intinya sih gini, IT atau sustainability tapi dia
mengerucut ke negara-negara ASEAN, terutama negara yang akan Anda tuju. Misalnya Anda tujuannya misalnya di Singapura gitu ya. Apa sih yang terjadi di Singapura? Anda pelajarin dulu gitu ya. Terus udah gitu masukin deh faktor sustainability atau IT-nya di situ. Gitu. Itu saran dari saya. Oke, Mm. gimana untuk partisipan yang bertanya? Semoga lancar ya. Semoga lancar, amin. Kita doakan. Mm-mm. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, oke. Bagaimana cara menggabungkan konsep metaverse, green accounting, dan sustainability reporting mungkin tidak terlalu sulit. Oh, maksudnya gimana? Terus, mungkin pandangan Ibu kali ya. Oh, Gimana caranya nih menggabungkan konsep metaverse, green accounting, dan sustainability reporting? mm. Mungkin Jadi Metaverse itu kan hal baru banget ya. Jadi dia bisa digabungkan sih Pak ya. Jadi lebih ke mungkin ide aja dari saya gitu ya. Jadi Metaverse itu jadi semacam platform gitu ya untuk menampilkan kayak laporan-laporan sustainability ya, bisa ya. Jadi Metaverse-nya ini dapat membuat virtual. Kan kalau Metaverse itu kan dia kan memvisualisasikan ya dunia virtual gitu ya namanya ya. Dunia virtual yang nanti kita bisa melihat gitu ya, oh keberlanjutan tuh sustainability seperti apa, kayak jejak karbonnya, terus sumber daya yang digunakan, terus pengolahan limbahnya tuh jadi kayak apa ya. Jadi kita bisa melihat nih metaverse kita tuh kayak apa gitu ya. Jadi lebih tervisualisasi gitu ya. Nah, kalau misalnya sama green accounting itu jadi mungkin kayak kan kalau green accounting kan lebih ke pencatatan ya sama pelaporan biaya. Terus manfaat-manfaatnya yang terkait sama lingkungan lah ya, kayak emisi karbon dan lain-lain, karbon dan lain-lain ya. Jadi di dalam metaverse ini bisa dia untuk melihat lagi gitu ya, bukan cuman kita baca laporan ya, accountingnya berapa, terus laporan sustainability-nya berapa, tapi dia bisa jadi aplikasi yang lebih interaktif kali ya. Itu sangat menarik tuh. Kalau misalnya memang bisa dibikin narasinya gitu ya, dibikin artikel, dibikin paper untuk mengaitkan antara metaverse, green accounting sama sustainability gitu ya. Jadi lebih ke apa ya? Memvisualisasikan gitu kan ya. Apa sih laporan yang ada ini seperti apa? Terus misalnya jadi orang tuh lebih interaktif ya Pak ya. Misal klik sana, klik sini gitu kan ya. Jadi lebih lebih oke gitu ya. Menurut saya sih oke sih. Apalagi ya? Mungkin lebih ini, kalau kalau saya sebagai tenaga pendidik ya Pak ya, saya mungkin saya akan melihatnya dari em, ini sisi edukasi ya. Jadi dengan adanya visualisasi dari metaverse itu kita bisa bikin simulasi gitu kan ya untuk mengedukasi orang tentang apa sih sustainability ya itu juga bisa tuh. Ya, jadi eh, gimana sih orang-orang tuh jadi bisa dapat belajar kalau misalnya Anda membuang limbah terus tidak diolah terus dampaknya kayak apa gitu-gitu. Nah, itu bisa tuh ya. Itu jadi menarik banget loh. Jadi intinya adalah menggabungkan em, apa sih yang em, kita pelajari di sekolahan, gitu ya, kita pelajari di kampus itu di dunia virtual yang dengan harapan bahwa semakin orang memiliki visualisasi itu akan berdampak semakin besar sama sustainability. Nah, bagus tuh ya. Bisa tuh Pak kalau buat jadi apa ini risetnya, topik riset. oke. Dan rencananya saya mau ikut research track sih nanti di di BINUS-nya. Apa? Saya mau ikut research track sih. Oh, gitu. Iya, kenapa kenapa mau ikut itu, Pak? Tertarik di situ kenapa? Ya karena saya tertarik untuk mengeksplor gitu ya tentang kan kalau sekarang itu ada apa rumah ibadah aja mungkin bisa metaverse gitu ya Hmm. gitu. Terus di terkaitnya dengan green accounting itu mungkin mengintegrasikan pencatatan yang lebih ramah lingkungan itu ada aktivitas-aktivitas sosial yang Hmm. bisa ditautkan dengan teknologi seperti itu Bu Iya, dan yang betul. harus berkelanjutan ya. Betul.
Cuman perlu di ini ya masukan dari saya, karena kalau kita ngomongin sustainability sama teknologi itu kan sangat luas, tapi kalau metaverse ini lebih mengerucut ya Pak. Jadi kalau metaverse ini dia pastinya akan lebih memperkuat visualisasi. Mungkin Anda bisa penekanan ke sana, gitu ya. Penekanan ke sana tentang visualisasi di bidang sustainability, di financial modeling, misalnya financial market seperti apa gitu. Ya, atau mungkin topik tertentu, tapi penekanannya adalah ke visualisasi karena keunggulan dari metaverse adalah untuk bisa melakukan visualisasi. Kalau kita ngomonginnya metaverse ya, kalau IT secara keseluruhan kan ya umum aja kita bilang bahwa IT akan mengurangi apalah segala macam gitu ya. Oke, baik. Itu sih dari saya masukan. Oke. Hmm. Oke, ini mungkin ada lagi. Boleh kita ini ya tambah lagi kali ya. Untuk yang terakhir, Hmm. ini mau tanya dari Heri Respati. Bisakah rate obligasi syariah dijadikan rujukan dalam mengambil diskon rate untuk hitung estimasi return aset? Itu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi harus ini ya, harus disesuaikan sama faktor resiko, jenis asetnya juga ya. Jadi memang dia itu kan kalau kalau rate obligasi syariah itu kayak sukuk gitu ya, dapat kita pakai dari penentu diskon rate gitu kan ya. Tapi memang dia sebagai estimasi salah satu estimasi aja. Jadi bukan estimasi utama. Ya, karena sukuk itu memang punya karakteristik yang mirip sama obligasi konvensional ya karena biasanya nggak jauh-jauh beda tuh Pak. Rate sukuk itu eh, apa jadi indikasi dalam diskon rate ya bisa itu ya. Terus kalau Anda mau pakai rate sukuk sebagai diskon rate harus dipertimbangkan apakah sukuk yang dipakai untuk referensi ini memiliki tingkat resikonya sama gitu Pak sama yang dihitung gitu. Kalau misalnya profil resikonya dia lebih tinggi gitu ya, lebih spekulatif gitu misalnya asetnya gitu ya, itu berarti harus ditambahin kayak em, apa komponen semacam kalau namanya itu risk premium Pak ke rate sukuk itu. Jadi karena ada tambahan resiko tambahannya ya. Jadi kalau tergantung asetnya sih. Jadi kita mau pakai acuan bisa, tapi dia tidak bisa jadi acuan utama, hanya sebagai salah satu acuan yang dapat menambah apa pertimbangan kita gitu ya. Itu aja dari saya. Jadi jangan satu aja, tetap harus disesuaikan sama faktor resikonya gitu. Tadi jenis asetnya juga kayak apa gitu ya, sama tujuan investasinya tentu saja ya. Buat jangka panjang, jangka pendek itu harus dilihat lagi gitu. Oke. Terima kasih Pak Heri Respati yang sudah bertanya. Hmm. Lanjut lagi nih ada pertanyaan terakhir yaitu oke ada dua ya. Boleh ini dua yang terakhir ya Ibu. Oke, Dari boleh. Pak Ari Sofyan mengenai subjek forensic accounting. Menurut Hmm. pendapat Ibu, hal apa saja yang harus menjadi concern saya untuk mendalami dan mengembangkan subjek tersebut? Forensic accounting ya. Waduh, forensic accounting ini menarik ya. Forensic accounting itu tuh jadi gini, mungkin ini memang tidak berkaitan sama financial market, tapi saya jelasin aja ya. Forensic accounting itu bidang yang menarik ya, karena dia mau melihat pengungkapan sama pencegahan penipuan, ya kan? Kalau misalnya ada penipuan keuangan, apa itu dia investigasinya di situ. Nah, ini ada jurnal-jurnal, ada jurnal tertentu ya Pak ya, yang khusus ngomongin forensic accounting. Nah, di situ menarik-menarik sekali ya kasus-kasusnya. Memang yang dibahas itu masa lampau ya, tapi lebih inilah lebih apa lebih lebih bisa dipakai ya karena kan memang kejadian-kejadian lampau yang bisa kita analisa gitu kan ya. Nah, itu ada jurnal khususnya Pak. Aduh, saya lupa namanya apa ya. Nah, nanti saya coba cari ya. Jadi, forensik accounting itu pertama kita harus kuat, Pak. Jadi, concern Bapak nomor satu adalah kuat sama hukumnya. Jadi, kita bukan cuma ngomongin apa accountingnya, tapi hukum-hukumnya, hukum pidana, hukum perdata gitu ya. Gimana-gimana tentang misalnya anti money laundering, terus fraud gitu ya, laws-nya kayak gimana gitu kan, apa hukum-hukum yang berkaitan sama fraud itu gitu ya. Terus Anda juga harus punya kemampuan untuk analisa data yang oke, karena kan kadang kita ngomongin forensic accounting itu lebih dalam ya Pak ke sebuah perusahaan ya. Jadi Anda harus pastikan bahwa data yang Anda dapatkan itu sesuai dan dapat mendukung argumen-argumen hipotesis tersebut gitu ya. Karena
jarang gitu ya forensic accounting yang dapat dideteksi dari apa laporan yang dipublish secara umum. Biasanya itu harus ngomongin ini ya, apa lebih ke apa data mining gitu ya sama penggunaan software forensik gitu ya. Nah, itu bisa juga tuh. Ya, jadi komponen-komponen apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Terus memang sih menarik ya. Ini tuh biasanya kalau forensic accounting itu topik yang cukup bagus sehingga karena dia tidak mudah ya, tidak mudah dilakukan. Forensic accounting itu topik yang tidak mudah dilakukan ya teman-teman. Jadi kemungkinan dia untuk publish jurnal, untuk diterima sebagai beasiswa, apa proposal buat beasiswa itu makin tinggi. Gitu. Jadi em, agak sulit di awal tapi buahnya manis sih seharusnya gitu. Saya dukung banget kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik ke forensic accounting ya. Jadi dia bisa ini loh teman-teman kayak apa merancang gitu ya sama mencegah fraud gitu kan ya. Terus bisa mendeteksi juga misalnya kelemahan di sistem keuangan perusahaan itu kayak apa gitu ya. Itu bisa di situ gitu. Oke, kita Mm-mm. lanjut lagi ke Pak Heri Respati bertanya Mm-mm. terkait capital asset pricing model. Itu hitung capital asset pricing modelnya tetap pakai variabel di luar obligasi syariah ya, Bu? Iya, jadi memang kalau untuk menghitung capital asset pricing model itu kan itu dia harus pakai variabel yang digunakan dalam model tersebut gitu. Jadi kayak misalnya kan dia ngomonginnya apa aja tuh? Return pasar ya, return pasar, terus ada risk free rate gitu ya. Risk free rate-nya jangan pakai sukuk, tetap pakai ini rate BI ya kalau di Indonesia rate BI gitu ya. Jadi lebih ke umum. Kalau misalnya memang obligasi syariah itu memang dapat jadi proxy sih di dalam risk free rate gitu ya. Cuman em, tetaplah kalau saya lebih prefer em, ke ini ke apa apa ke yang umum walaupun bisa ya bisa bisa dipakai sukuk ini ya karena memang dia dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang risk free ya jadi bisa kita pakai gitu ya tapi saya lebih prefer sama yang umum-umum aja Pak tapi walaupun itu bedanya dikit ya Pak bedanya dikit jadi kemungkinan apa kesimpulan yang didapat itu ya nggak jauh-jauh beda gitu Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Heri Respati. Pertanyaan terakhir dari Pak Heri sekaligus menutup sesi tanya jawab kita terkait hal yang yaitu financial market environment. Tentunya tadi juga Bu Metia sudah menjelaskan ya, yang intinya dapat disampaikan dari Bu Metia itu lebih baik kita berinvestasi ataupun bisnis ya Bu. Jadi teman-teman tuh untuk jangka panjang bisa seperti itu. Lalu ada tadi ya untuk investasi, ada pasar modal, ada saham, kripto, obligasi, dan lainnya. Dan dari Bu Metia sendiri tadi juga udah menjelaskan terkait emas ya, yang itu lindung nilai, yaitu emas dalam investasi juga kita harus menyiapkan mental ya tentunya. Karena tadi disinggung sedikit oleh Ibu Metia mengenai high risk, high return. Ya gitu. Di masa sekarang kita juga harus lebih berhati-hati, makanya investasi yang terbaik itu adalah waktu. Kita boleh mengulik mengenai hal apa sih yang perlu kita siapkan, investasi apa yang perlu kita siapkan, apakah itu worth it dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak FOMO ya Bu tadi. Nah, jadi untuk kita semua boleh nih berinvestasi yang terpenting waktu untuk mencari tahu apakah eh, itu apakah worth it atau tidak seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke sesi first impression mungkin ya. Jadi di sesi satu nih kita ada sesi first impression buat para partisipan. Boleh untuk menyampaikan pesan dan kesannya mungkin dalam kegiatan sesi satu kita gimana nih? Tadi ada yang bertanya ya, ada Pak Bram, terus ada yang Pak Dimas Tegar juga, Pak Wahyu dan lain sebagainya. Ada Pak Heri juga tadi yang sudah bertanya juga. Ada yang ingin menyampaikan terkait kegiatan ini gimana nih first impression-nya? Boleh raise hand atau di kolom chat juga boleh ya teman-teman. Kalau semisalnya tidak ada, mungkin boleh saya sapa ya. Dari siapa yang mau kita sapa di sini? Boleh dari Pak Dimas Tegar mungkin. Boleh menyampaikan first impression-nya untuk kegiatan kita. Gimana nih Pak kegiatan sesi satu ini?
Kegiatannya seru sih. Di sini saya dapat bertukar pikiran dengan eh, Bu Metia dan teman-teman yang lain juga. Gimana Pak? Untuk ke depannya nanti jangan lupa ya ikutin sesi selanjutnya. Pasti bakalan lebih seru lagi. Baik. Oke, terima kasih Pak Dimas Tegar yang mudah menyampaikan first impression-nya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan terakhir. Namun sebelum memasuki kegiatan terakhir, tentunya saya dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Metia Kartikasari, SEA KMAK, yang telah berbagi ilmu, sharing ke kita terkait eh, yang kita butuhkan ya tentunya untuk di masa depan. Terima kasih kepada Ibu dan selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi untuk sesi satu. Boleh teman-teman para partisipan untuk on kamera terlebih dahulu dan kita akan dokumentasi ya sesi dokumentasi. Nah, kita boleh post beyond seperti ini teman-teman. Oke. Gini ya. Dari aba-aba dari saya, slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, kita lihat lagi. Ada tiga ya. Boleh yang lain kita on cam. Slide kedua, satu, dua, tiga. Dan slide ketiga yang terakhir, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Metia yang telah memberikan sharing ilmunya kepada kita. Dan selanjutnya yaitu para audiens ya, tentunya kita akan ada sesi 2 mengenai Microsoft Excel for Finance and Business nanti di jam 1 siang. Tentunya lebih seru lagi, ada door prize juga. Maka dari itu diharapkan untuk tidak melewatkan workshop sesi 2. Saya kembali ingatkan lagi di jam 1 siang. Oke, saya tutup dulu sesi 1 ini. Sampai jumpa di sesi 2 dan terima kasih.